أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Anak-anakku tercinta, pagi ini kita akan belajar tentang 3 akhlak terpuji ya. 3 akhlak terpuji yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Akhlak terpuji itu apa sih? Akhlak terpuji itu adalah segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasa disebut dengan akhlak mahmudah. Ya, akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Yang pertama yaitu optimis ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan optimistic. Apa sih optimistic itu? Ini optimis merupakan orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik kepada Allah dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, jadi selalu berharap yang baik-baik dalam hidupnya. Ya, berharap yang baik-baik saja, dia tidak pernah pesimis. Ya, jadi kebalikannya optimis itu adalah pesimis. Dalam hidupnya dia tidak selalu berpengharapan baik. Jadi kadang berpikiran jangan-jangan saya gagal ya, jangan-jangan saya tidak akan berhasil ya. Itu namanya pesimis. Nah, biasanya orang yang suka pesimis ini akan sulit untuk mengalami kemajuan dalam hidupnya. Nah, orangnya agak penakut, jadi mau berusaha begini takut gagal, berusaha begini takut gagal. Ini ciri-ciri orang yang pesimis. Nah, itu anak-anak ya. Nah, jadi optimis lawannya pesimis. Orang yang optimis itu selalu menganggap bahwa kegagalan adalah satu proses pembelajaran yang akan menghasilkan suatu hasil yang lebih memuaskan. Sedangkan orang yang pesimis menganggap kegagalan adalah satu bukti kalau itulah identitas dirinya. Jadi selalu putus asa. Orang yang pesimis itu akan putus asa. Sekali gagal dia tidak akan mau berusaha lagi. Nah, ini jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis. Nah, ini yang kelima, orang yang optimis percaya akan sebuah perubahan, bahwa dirinya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Sedangkan orang yang pesimis, dia akan tetap di situ-situ saja, tidak akan pernah mau berubah dengan kebiasaan yang lebih baik. Nah, ini orang yang optimis itu mampu, orang yang berani bermimpi, ya, orang yang berani punya cita-cita tinggi, ya kan. Sedangkan orang yang pesimis, ya jalani sajalah hidup ini dengan apa adanya. Padahal optimis itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini supaya kita bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Nah, ini ya, orang yang optimis selalu menganggap bahwa segala hal itu bisa dipelajari dan bisa diusahakan. Nah, sedangkan orang yang pesimis menganggap segala hal itu segala hal itu sulit untuk dipelajari dan tidak bisa dipelajari. Nah, jadi untuk orang yang optimis dia selalu positive thinking ya, sedangkan orang yang pesimis selalu menganggap semuanya itu sulit, menganggap dia akan gagal. Segala hal dibuat sebagai beban dalam hidupnya.
Coba, optimiskah kamu pada hal ini? Ujian nasional, ya, atau karena sekarang tahun ini mungkin tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian akhir sekolah. Apakah kalian termasuk siswa yang optimis? Kemudian SBMPTN, nanti setelah kalian lulus SMA, kalian mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi. Optimiskah kalian pada hal ini? Nah, anak, dalam istilah Islam dikenal dengan istilah roja. Ya, roja itu artinya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Ini berlaku dalam segala hal. Ya, roja termasuk akhlakul karimah yang manfaatnya adalah mempertebal kepercayaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan kebalikan dari sifat roja itu adalah berputus asa dari rahmat Allah. Anak-anak, dalam pelajaran kita ini kita harus tahu apakah ada perintah umat Islam untuk selalu bersikap optimis. Ada ini. Ya, jadi dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ini akan kita pelajari bacaannya minggu depan, ya. Jadi kalian sekarang ini hanya perlu tahu surat apa dan ayat berapa, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Ya, Az-Zumar ayat 53 ini tentang perintah untuk optimis. Kemudian yang kedua, yaitu sikap terpuji yang kedua, yaitu ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya yaitu melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Ya, atau dalam bahasa ringkasnya, ikhtiar itu adalah berusaha meraih sesuatu, itu namanya ikhtiar. Nah, dalam agama Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikhtiar, ya, yaitu pada surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Nah, lalu bagaimana cara kita membiasakan diri untuk berikhtiar? Ya, yang pertama yaitu giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Ini ciri-ciri orang yang rajin berikhtiar. Tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya. Kemudian tidak putus asa apabila menghadapi kesulitan. Ya, contoh kecil, mau masuk ke Google Classroom, kok nggak bisa bu, ini kok nggak bisa kodenya dan lain sebagainya. Nah, ini jangan mudah putus asa, ya, karena kita ini ada di dunia digital. Maka segala hal itu harus diusahakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bu Ismi dulu juga tidak bisa membuat video, ya kan? Tapi karena keadaan mendesak seperti ini, maka harus belajar dan terus belajar. Jadi jangan mudah putus asa. Bu, saya kok tidak bisa mengumpulkan ke link. Coba lagi. Bila tetap tidak bisa, nah, jangan lupa bertanya kepada yang bisa. Ya, kemudian memiliki semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta-minta belas kasihan orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang yang rajin berikhtiar. Jadi dia anti menjadi seorang peminta-minta, anti menjadi orang yang menengadahkan tangannya kepada orang lain. Dia akan berusaha sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Anak-anak, yang terakhir yaitu tawakal. Tawakal, pernah dengar ya? Masih tawakal itu? Tawakal itu berasal dari bahasa Arab. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Ya, yang secara bahasa artinya berserah diri atau mewakilkan. Sedangkan secara istilah, tawakal artinya berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada Allah, ya, setelah suatu usaha telah dilakukan. Ya, karena bagaimanapun
bagaimanapun usaha yang telah kita lakukan, tetap keputusan dan takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap tawakal ini menjadi sikap akhir, ya, sikap kunci setelah kita itu optimis dan berikhtiar. Ya, jadi sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk selalu optimis, ya, berpengharapan baik kepada Allah. Kemudian disertai dengan ikhtiar, ya, berusaha mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Nah, akan tetapi setelah kita berusaha keras, ya, kita harus menyertainya dengan sikap tawakal ini. Ya, setelah kita berusaha dengan sekeras, dengan sekuat tenaga, maka kita serahkan semua usaha kita kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan usaha saya kepadamu. Ya Allah, saya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Tinggal saya menunggu keputusan terbaik darimu. Gitu ya, itu ciri-ciri orang yang bertawakal. Jadi setelah berusaha, dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi untuk ayatnya tawakal, perintah bertawakal adalah pada surat Ali Imran ayat 159. Titik penekanannya pada yang bergaris bawah, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah membulatkan tekadmu terhadap sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini ya perlu diperhatikan ayatnya. Nah, sekarang bentuk dan contoh tawakal. Nah, ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi orang yang soleh dan cerdas. Sebagai muslimin dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu memberi semangat pada Ahmad agar giat belajar, mencukupi segala biaya pendidikannya, dan tak lupa selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ya, setelah berusaha memberi semangat pada anaknya, mencukupi semua fasilitas yang dibutuhkan, maka kedua orang tua Ahmad ini menyerahkan semua hasil usahanya itu kepada Allah. Ya, dengan harapan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Nah, Nana, mungkin itu dulu ya yang bisa Bu Ismi sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi kalian bisa menyimpulkan apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal. Tugas kalian kali ini adalah silahkan kalian mencatat ayat dan arti tentang sikap optimis, tentang perintah sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Karena nanti ayat-ayat ini akan dipergunakan untuk hafalan, ya. Nanti ya bukan sekarang, tapi beberapa pertemuan lagi Bu Ismi akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat video kalian membaca dan menghafalkan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi tentu saja minggu depan kita akan membahas lebih mendalam tentang ayat-ayat yang tadi, 3 ayat tadi akan kita bahas secara mendalam, baik dari sisi bacaan ataupun dari sisi cara membaca atau tajwidnya. Mungkin itu ya Nana. Jadi cukup hari ini kalian catat dulu ayat-ayat yang berhubungan dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal tadi, dan kalian pahami apa maksud dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sekian dari Bu Ismi. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat dan tetap jaga prokes, ya, 5M, dan juga semoga kalian menjadi generasi Islam yang sholih dan sholihah, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.